Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah sekolah minggu online Anglika St. Peter. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau ibadah, berkati kakak-kakak sekolah minggu dan juga kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari semua adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang pertama, kasih. Ikuti gerakannya ya.
adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Bella berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, minggu ini Kakak Bella akan bawakan firman buat adik-adik semua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami siap dan mau mendengar cerita Alkitab. Tuntunlah kami agar kami semua dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kakak Bella akan bercerita dengan tema Daud anak gembala yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1-5. Tapi sebelum itu mari kita baca Alkitab dulu ya. 1 Samuel 16 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berukacita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Samuel tumbuh dewasa dan menjadi nabi Allah. Saul adalah raja Israel, tetapi dia bukanlah raja yang baik. Dia tidak mematuhi Allah. Lalu Allah berkata kepada Samuel, "Pergilah ke Betlehem ke rumah Isai. Aku akan memilih salah seorang anak Isai sebagai raja untuk menggantikan Saul." Samuel pergi ke Betlehem. Dia datang ke rumah Isai. Setelah melihat semua anak Isai, Samuel bertanya tentang anak yang paling bungsu, yaitu Daud. Daud adalah anak gembala. Ketika Samuel menemuinya, dia menuangkan minyak di atas kepala Daud. Artinya, Daud akan menggantikan Raja Saul. Adik-adik, pasukan Raja Saul berperang melawan tentara Filistin. Orang Filistin punya seorang raksasa bernama Goliat. Setiap hari, dia selalu mengejek pasukan Israel dan Allah mereka. Goliat berkata, "Kirimkanlah salah satu orangmu untuk bertarung denganku. Jika dia menang, kami akan menjadi budak kalian. Tetapi jika aku menang, maka kalian akan menjadi budak kami." Adik-adik, mendengar hal itu, pasukan Israel ketakutan karena raksasa itu besar dan kuat. 3 saudara Daud adalah pasukan Raja Saul. Suatu hari, Daud membawakan makanan untuk saudara-saudaranya. Dia mendengar ucapan raksasa itu. Daud mengatakan kepada Raja Saul bahwa dia akan melawan Goliat. Dia membawa katapelnya dan 5 batu licin. Kemudian dia pergi melawan Goliat. Adik-adik, ketika Goliat melihat bahwa Daud hanya seorang anak kecil, dia tertawa dan berkata, "Kau pikir aku anjing yang bisa dipukul dengan tongkat?" Daud berkata, "Allah di pihakku, ia akan menolongku." Kemudian Daud menaruh 1 batu pada katapelnya dan melemparkannya ke arah Goliat. Batu itu menancap di dahi Goliat. Lalu Goliat terjatuh. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Saat melihat Goliat mati, orang-orang Filistin berlari ketakutan. Namun, pasukan Saul mengejar dan mengalahkan mereka. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan.
Hal yang kita dapat dan pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Di rumah, di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, adik-adik tidak boleh takut karena ada Tuhan yang selalu menolong adik-adik. Yang ketiga, apapun permasalahan adik-adik, adik-adik tidak perlu khawatir karena Allah kita adalah Allah yang besar dan Allah yang selalu menolong kita. Adik-adik, cukup sekian firman Tuhan pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Diiringi pujian, aku bawa, aku berikan. Tuhan, Engkau yang menjaga kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan semuanya Tuhan. Tuhan yang memberkati juga Tuhan, aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.